mursalin ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan keberapa ini, Di? Berapa sih? Sudah buka Lentera, saya lupa berapa itu. 11, Pak. Baru 11. Itu masih ada 12, 13, 14, 15, 4 pertemuan lagi. Sekarang tanggal 17. Artinya 24. Jadi kalau berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Andai kan kita bisa kuliah sampai tanggal berapa ya? Tanggal sisa berapa kali ya? Tanggal 12, 13, 14, 15. Jadi kan sisa 4 kali pertemuan. Jadi kalau lancar kita akan kuliah itu sampai tanggal 15. Tanggal 22 itu kita sudah bisa final test. Jadi mungkin ada di antara kalian yang bilang, Pak, ini kan ada mungkin, saya tidak tahu ya, ada cuti bersama yang bagaimana. Karena kalian di rumah, jadi nggak usah pikir itu cuti bersama ya. Cuti bersama itu kan harusnya kami nih yang kerja-kerja yang nikmati, bukan ya karena masuk kantor terus sampai sekarang. Jadi insya Allah kalau lancar tanggal 22 ini kita sudah bisa. Benar kan? Sekarang ini kan tanggal 17, minggu depan 24, pertemuan ke-12. Kemudian tanggal 1, pertemuan 13. Tanggal 8, pertemuan 14. Tanggal 15, pertemuan 15. Selesai sudah perkuliahan. Jadi mudah-mudahan minggu depan pada bagian implementasi itu saya bisa mengundang kalau ada ya. Saya cari dulu orang-orang yang mungkin bisa bicara. Yang bisa kasih insight juga, kalian bisa nanya-nanya atau kita bikin kayak dialog-dialog interaktif seperti itu ya, untuk membuka wawasan kita mengenai bagaimana sih pengambilan keputusan di level tertinggi. Kemudian tanggal 22-nya, tanggal 22 Desember, insya Allah kita bisa final test open book, mengerjakan EV, SWOT, Space Matrix, dan KSPM. Banyak, kita pelajari semua itu, kita akan pakai. Dan akan kita kerjakan dalam waktu 2 jam. Kenapa 2 jam? Kenapa 2 jam? Karena sekali kalian mengerjakan EV, artinya informasi itu kan akan dipakai terus ceritanya ya. Jadi, dan itu akan di-copy terus, copy paste terus-menerus. Ya paling yang berubah sedikit itu ya di cara-cara hitungnya yang terlalu banyak juga. Apalagi kalau hitung-hitung yang sederhana. Tanggal 22 sudah bisa insya Allah kita final, kalau lancar ya, dan Allah memanjangkan usia kita. Tanggal 29 kalian sudah bisa kawin deh, karena sudah selesai perkuliahan. Terserah aku mau ngapain. Oke, alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita haturkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan perkenannya. Tunggu dulu ya, saya kasih mati kipas angin. Terlalu dingin. Yang atas perkenannya kita bisa kita bisa mendapatkan hidayah atau mendapatkan menjadi bagian dari pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pelanjut estafet kenabian yang berakhlak karimah dan berilmu lurus, berakhlak karimah, dan tidak bikin malu agama kita, agama Islam, insyaallah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas cintanya kita juga bisa berkumpul di sini. Betapa waktu-waktu terakhir ini ketika kita kelelahan,
kuliah, apa segala macam. Kemudian kita sholat, atau bahkan mungkin kita sudah tidak sempat lagi kita sholat, bahkan kayak saya juga sholat sudah bagaikan apa namanya, sholat sudah bagaikan robot, sholat gitu aja tanpa adanya sesi curhat dongma dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita juga perlu meluangkan waktu untuk banyak-banyak berdiskusi dengan Tuhan kita. Kita sudah sampai pada bagian alat yang terakhir, dan alat ini memiliki kesesuaian dengan alat yang mana. Yang pertama adalah alat EV dan IV, kemudian SWOT. Oke. Jadi KSPM ini dia alhamdulillah ya. Jadi KSPM ini kalau kalian lihat nanti modelnya, nanti kita juga akan, dia itu akan menggunakan informasi-informasi yang ada di EV dan IV, kemudian mengambil kembali informasi-informasi yang ada di SWOT matrix. Jadi itu kira-kira ya. Jadi beragam cara. Jadi kalau kalian sudah sampai pada level SWOT, bisa saja kalian lanjutkan lagi ke KSPM ini. Jadi langkahnya dia itu akan bertahap, walaupun dari SWOT langsung ke keputusan itu bisa saja, tapi dari SWOT kalian lanjutkan ke KSPM itu bagus juga. Jadi nanti saya selalu berpedoman bahwa apapun yang kita pelajari, apalagi yang alat-alat ini ya, strategi, pola pikirnya, kemudian cara memilih informasi-informasi, memilah informasi mana yang berharga, mana yang tidak, kemudian menetapkan mana informasi yang penting, dan seberapa penting informasi itu dari sisi angka-angkanya, bukan cuma kita bilang penting, tapi kita bisa bilang bahwa dia penting dari 1 sampai 5, dia pentingnya ada pada level 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Jadi kalau kita bisa memberikan angka, kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih jelas mengenai informasi yang ada di depan kita. Itu intinya ya. Tetapi ketika kalian berada pada kondisi di mana kalian sudah lama bekerja pada satu tempat, kemudian menguasai suatu bidang dengan bagus, bisa saja proses-proses ini kalian sudah tidak perlu ambil. Kenapa? Simple, karena sudah berpengalaman. Seperti yang saya sampaikan pada awal-awal, intuisi kalian, insting kalian dalam memutuskan suatu masalah itu sudah terasa dengan jelas. Jadi ada masalah langsung bisa putuskan. Kenapa? Ya sudah biasa ini masalah muncul di masa lalu. Jadi intinya adalah membiasakan, ini seperti katanya pada Dahlan Iskan, saya dengar langsung, membiasakan diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, kemudian nanti ketika kalian sudah terbiasa, kalian bisa secara instinktif atau intuitif mengambil keputusan dengan cepat ketika muncul suatu kondisi atau masalah. Kita sampai pada KSPM ya. Jadi ingat, semua ini adalah alat. Jangan lupa, saya betul-betul menganjurkan kalian untuk mempelajari dengan seksama atau menguasai alat-alat yang saya kasih, dan gunakan ini ketika kalian mau wawancara kerja. Jadi maksudnya, pamannya kalian ya wawancara kerja, menjadi apa gitu ya, terserah mau melamar di mana, memiliki bisnis juga oke, tapi akan menjadi poin plus sekali ketika kalian melamar kerja. Jadi ketika diminta, biasanya itu pertanyaan kedua atau ketiga itu biasa para perusahaan atau orang yang mewawancarai itu akan bertanya. Dia akan bertanya sama kita, coba jelaskan. Jadi kalau nanti kalian ketemu pewawancara ketika kalian melamar kerja, coba jelaskan mengenai diri Anda. Itu maksudnya adalah
kau menjelaskan dirimu secara singkat, maksudnya ya. Coba perkenalkan diri Anda. Jelaskan diri Anda secara singkat, kemudian sebisa mungkin dalam menjelaskan itu kalian menjual Fala, sini, pinjam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebisa mungkin kalian menjual diri kalian, memamerkan, menunjukkan, men-show off apa sih yang kalian kuasai. Bisa saja yang kalian kuasai di sini adalah saya menguasai pada waktu SMA atau SMK saya bisa akuntansi sederhana, Pak. Itu selain umpamanya pelamarannya dalam umpamanya sales, umpamanya lamaran kerjanya adalah sales, saya selain pintar menjual barang, memiliki kalau kalian melamar sebagai sales, kalian bisa menjual diri kalian dengan cara saya mudah bergaul dengan orang lain, saya mudah meyakinkan orang lain. Itu kan poin-poin utama yang dicari ketika kalian melamar kerja, umpamanya sebagai sales ya. Dan ketika kalian melamar kerja sebagai sales tersebut, jangan lupa kalian bisa selain sales, mungkin saja kalian misalnya saya juga menguasai akuntansi sederhana jadi ketika ada beberapa kasus saya juga bisa mengerjakan laporan-laporan keuangan secara sederhana, atau saya bisa melakukan analisis-analisis operasional secara sederhana, saya bisa juga melakukan riset-riset pemasaran, atau saya juga bisa melakukan, saya juga menguasai bagaimana melakukan analisis-analisis strategi, Pak. Contohnya adalah membentuk analisis eksternal internal dalam bentuk EV, kemudian saya juga bisa melakukan analisis SWOT, saya juga bisa analisis space matrix, kemudian saya bisa juga analisis KSPM. Jadi alat-alat sederhana yang kita pelajari yang cuman hitung-hitung sederhana kemarin itu jual Ki. Jangan sampai kalian belajar seperti ini tapi kalian tidak mampu menjualnya. Kenapa? Karena tujuan kita mempelajari belajar ini, kita ketika tujuan kita belajar semua alat-alat ilmu apa segala macam ini sebagai senjata ketika kalian nanti harus terjun langsung ke lapangan, entah sebagai pebisnis, politisi. Dengan politisi juga kita bisa bikin analisis SWOT ya, sebagai politisi, sebagai pebisnis, sebagai karyawan, sebagai bos, terserah yang mana posisi yang kalian inginkan. Yang pasti adalah apapun yang kalian pelajari, juallah. Jadi kalau kalian ambil analisis konsentrasi pemasaran, juallah kalau kalian memang bisa melakukan riset pemasaran. Kalau kalian ambil SDM, juallah kalau kalian tahu caranya memilih orang berdasarkan, bagi kalian tahu caranya mengukur kinerja karyawan, kalian tahu caranya melakukan penilaian kinerja karyawan. Jadi apapun yang kalian lamar, selalu berusaha untuk menjual diri, bukan dalam artian negatif, tapi dalam artian menjual kapasitas dan kualitas kalian berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari. Intinya adalah di tengah luasnya persaingan dunia kerja, pihak-pihak atau individu-individu yang memiliki kekhususan atau kapasitas atau skill yang paling menonjol itu, ya kita sering dengar, itulah yang akan muncul dengan sendirinya. Sebagai contoh ya saya bisa bilang sebagai contoh ya saya ini kalau mau dibilang apa yang saya ketahui ya tidak banyak, cuman orang itu di kampus fakultas suka sekali kasih kerjaan ke saya. Kenapa? Karena mereka tahu kapan mereka kasih kerjaan ke saya, insya Allah beres gitu aja. Beres ujung pukul ujung dan akan tanggung jawab. Bahkan ada juga yang ada juga saya dengar
Kalau kalian pernah baca Facebooknya Hasanuddin Abdurrahman, dia itu orang Jepang, bukan orang Jepang, masa Hasanuddin Abdurrahman orang Jepang, namanya saja Hasanuddin. Dia itu S3 di Jepang, ngambilnya itu kimia material, S3 ya, PhD kimia material. Kemudian dia kerja di perusahaan Jepang, dia sekarang nggak tahu jadi general manager apa atau direktur apa ya. Nah, ketika dia jadi karyawan, dia pelajari apa? Dia belajar akuntansi, dia belajar pemasaran, dia belajar strategi, dia belajar SDM. Sekarang ketika dia jadi dia kayak dia bilang, saya ini mungkin juga salah satu masukan ya, supaya kita jangan jadi terlalu subspesialis atau terlalu fokus pada apa yang kita ketahui saja tapi meluaskan pandangan. Saya ini pakar apa-apa, apa-apa saja yang kau kasih, palu gada, apa lo mau, gue ada gitu. Itu maksudnya ya. Jadi sebisa mungkin kita jual diri aja dulu. Dikasih kerjaan ambil aja dulu. Walaupun kalau saya pribadi mungkin agak berlawanan. Kenapa? Apapun pekerjaan yang ditawarkan ke saya pribadi nih ya, mungkin kalau kalian mungkin jangan ikuti saya karena ini saya sudah kerja. Kalau kalian kan belum ya. Apapun pekerjaan yang ditawarkan ke saya akan malas terlebih dahulu, nggak mau, selalu begitu menolak. Karena saya orangnya pemalas. Jadi kalau bisa santai, tidur, apa sih istilahnya kaum rebahan ya, bobo dan main HP, nonton YouTube itu lebih baik daripada kerja. Saya prinsipnya begitu. Tapi kalau kalian, saya sudah kerja ya, ingat saya sudah kerja, sudah punya jabatan, ada tunjangan-tunjangan yang berlebih. Jadi kalau saya malas-malasan, ya sebagai PNS, apalagi PNS, sulit dipecat gitu ya. Kalau kita dipecat, bahkan kalau banyak sekali kasus ketika PNS dipecat, mereka PTWN, itu yang memecat itu akan yang memecat itu akan kalah di pengadilan di PTWN. Kenapa? Karena memang PNS itu susah sekali dipecat. Bayangkan kita harus absen 3 bulan berturut-turut. Ingat berturut-turut, 3 bulan itu tidak putus-putus absen baru bisa diusulkan pemecatan. Nah kalau dia masuk 1 kali saja kayak gitu, batal lagi itu syarat-syaratnya untuk memecat PNS. Jadi memecat PNS itu sulit, walaupun bisa. Atau terkecuali dia kawin 2, jadi kawin 1 masih oke, tapi kawin 2 kemudian istri pertamanya marah-marah dan melapor kepada pimpinan, maka itu bisa diusul pemecatan, mencopot dari PNS. Itu bisa. Jadi itu syaratnya ya. Jadi kalau kalian punya perempuan-perempuan di sini punya suami PNS, kemudian dia kawin lagi, kemudian kalian jengkel luar biasa, tidak terima di poligami, laporkan saja. Itu mudah dipecat itu seingat saya. Dibandingkan kalian menunggu dia tidak alpa-alpa dia, daripada kalian menunggu dia alpa. Daripada kalian menunggu dia alpa atau cara-cara yang lain, sudah kalau poligami lapor aja, itu biasanya mudah dipecat. Karena memang untuk berpoligami di jadi PNS itu syaratnya harus seizin istri, lebih ketat. Begitu juga yang semua PNS ya, tentara, polisi dan lain-lain. Jadi itu. Jadi karena saya sudah punya jabatan dan dengan sifat yang malas ini saja pekerjaan tidak bisa habis, makanya sebisa mungkin kalau saya ya malas. Dengan malas saya bertahan hidup dan dapat duit banyak. Nah, berikutnya kalau kalian itu makanya tadi bilang pakar bukan-bukan atau palu gak ada apa lu mau gua ada, dikasih padahal ini orangnya dia S3-nya kimia material ya. Dulunya kerjanya cuma di lab bikin penelitian ini itu. Nah, ketika dia bekerja, jadi ketika kalian jadi ketika dia dikasihkan pekerjaan akuntansi, dia belajar. Ketika disuruh kasih bersih AC, dia tahu. Ketika disuruh bagaimana menyeleksi karyawan, dia bisa, padahal dia orang kimia gitu loh. Jadi kasih kerjaan apa saja, ambil saja dulu. Jangan dulu pusing. Jadi itu juga prinsipnya yang menurut saya ketika kita berada pada tahap-tahap awal, memosisikan diri sebagai seorang generalis atau
Apa saja dikasih bisa kita kerjakan. Begitu ya. Jangan dulu menolak. Jangan dulu menolak. Nanti dulu pusingnya, nanti dulu belajarnya yang pasti menutupi sayang. Nah, muka aku yang mau delete mahasiswa aku bukan. Jadi apapun pekerjaan yang dikasihkan, ambil aja dulu. Nanti pusing, penting terima aja dulu. Terkecuali saya ya, atau orang-orang yang diantara kalian sudah bekerja, kemudian punya posisi yang baik, kemudian apalagi PNS ya, dan mau malas-malasan, ya bisa saja. Oke lah, daripada kita berlama-lama, kita akan mulai mempelajari QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM. Ini sederhana sekali ya. Metode ini amat sangat sederhana. Dan seperti yang saya sampaikan kembali, setelah kalian melaksanakan EV-IV atau SWOT, kalian bisa lanjut ke QSPM. Amat sangat sederhana, amat sangat mudah. Jadi perkuliahan kita hari ini insya Allah tidak akan panjang. Makanya bagian-bagian awal banyak-banyak ujian. Ya ceramah-ceramah motivasi lah. Saya mau mudah-mudahan bisa minggu depan, nanti saya coba WA dulu Pak Yongris deh atau siapa. Kayak siapa yang bagus sih. Nanti saya coba hubungi dulu Ayu. Nanti saya coba. Apa itu? Nanti saya coba hubungi Ayu. Mudah-mudahan bisa dia hubungkan dengan yang punya yang pemiliknya Yotta. Kalau kalian di Makassar mungkin kalian sudah pernah minum Yotta ya. Tuh, saya lihat ya, karena dia sudah berapa kali di kita. Mudah-mudahan bisa, tapi nanti saya coba-coba lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Oke, kembali lagi yang kayak kemarin. Kita memiliki dua bagan informasi, yaitu EV dan IV, yang sudah kita pelajari ya. Sederhana sekali, membaca kasus, membaca informasi yang ada pada organisasi. Kalau eksternal itu kita bacanya lewat EV, internal lewat EV. Kalau eksternal, apa-apa saja yang berada di luar kontrol organisasi, atau sederhananya berada di luar pagar kita punya tempat bekerja, kita sebut saja di eksternal. Apa-apa saja yang berada di dalam pagar, kalau kalian bingung-bingung, apa saja yang berada dalam pagar organisasi, itulah yang kita maksud dengan eksternal. Nah, kalau kalian sudah menyusun EV dan IV matrix, kalian bisa menyusun SWOT atau space matrix kayak yang kemarin ya, untuk the matching stage. Jadi ada tahapan awal, tahap input, penyusunan atau pengumpulan informasi, kemudian tahap penyesuaian, informasi-informasi yang ada kita sesuaikan dengan bobot-bobot masing-masing dan segala macam untuk menghasilkan keputusan-keputusan tertentu. Kalau SWOT itu akan muncul pilihan-pilihan strateginya langsung, kalau space itu dia masih agak mengawang-ngawang. Nah, pada yang tahapan terakhir, di sini kita sudah bisa memiliki angka mana yang lebih menarik antara satu strategi dibandingkan strategi yang lain. Itu dia kira-kira kayak gitu. Quantitative Strategic Planning Matrix. Amat sangat sederhana. Jadi mereka ini satu, EV, IV, SWOT, SPACE, QSPM. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 saja ini alat kalian bisa jual sebagai sebagai keunggulan kalian di mata para pemberi kerja, kan lumayan dibandingkan anak-anak FKM atau pertanian yang dia ditanya, apa yang kamu kuasai terkait dengan bisnis kami, apa yang Anda tawarkan dengan keberadaan Anda pada bisnis kami, umpamanya ditanya sama pemberi kerja seperti itu, mereka kan mungkin bilang, Pak, saya sudah tahu caranya menstek tanaman, saya tahu caranya menanam kelapa sawit yang benar. Itu kan kalau memangnya anak pertanian, lamanya saya tidak tahu apa mereka jawab ya. Tapi kalau kalian kan kalian bisa jawab begini Pak, dalam bisnis saya mengetahui begini-begini, saya ada tahu-tahu
sudah mempelajari dan saya agak paham caranya untuk menyusun alat-alat analisis begini. Dan ini berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi juallah diri kalian sebisa mungkin. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, fungsi terbaik QSPM ini bisa digunakan dengan memaketkan EV, IV, SWOT, kemudian QSPM. Ini yang terbaik yang tadi saya bilang ya. Informasi EV dan IV kita olah di SWOT, dari SWOT kita bawa ke QSPM. QSPM SWOT-nya kalau kalian ingat minggu lalu kan ada langsung muncul strategi-strateginya ya. Nah, strategi itu yang akan kita olah-olah kembali di QSPM. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Bagaimana kenapa harus dipaketkan seperti ini? Karena kita tinggal mengumpulkan kembali informasi di EV dan IV. Kemudian tidak harus mengerjakan ulang, kemudian mudah digunakan. Nah, syaratnya perlu, dan ini selalu kapasitas tersulit dari menjadi seorang strategis. Kualitas diri tersulit dari menjadi seorang strategis itu selalu di good judgment-nya. Menjadi adil, mampu secara adil menegaskan bahwa saya mengetahui ini yang benar, ini yang penting, ini yang tidak penting, ini yang perlu, ini yang tidak perlu, dan berapa kira-kira angka yang jelas atau angka yang masuk akal untuk kondisi tersebut. Jadi tidak semua orang bisa menjadi strategis, makanya menjadi strategis itu dibayar mahal, ya karena tidak semua orang bisa. Perlu good judgment dan pengalaman terbang yang sangat panjang. Nah, yang kalian lihat di depan ini, di slide ini, inilah yang disebut dengan inilah yang kita sebut dengan QSPM. QSPM itu nanti modelnya dia kayak gini. QSPM nanti ini modelnya dia kayak gini. Jadi QSPM itu ya penampakannya dia kayak gini, sederhana aja. Mau apa Falah? Turun. Jadi QSPM itu modelnya dia kayak gini. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana sih QSPM itu, ya gini aja. Ini strategi 1, strategi 2. Ya, artinya kita akan menempatkan dia strategi-strateginya di sini. Nah, kalau kalian ingat di sini key external factors, ada yang eksternal, ada yang internal. Artinya ini apa? Ya cukup kalian copy yang di EV dan IV, tempatkan di bagian di sini, secara turun ke bawah, kemudian nanti kita tinggal kasih bobot-bobot, sama seperti yang di EV dan IV. Bahkan kalau perlu, kalian bisa saja mengcopy bobot-bobot yang ada di EV dan IV, kemudian kalian paste kembali dia di sini. Walaupun kriteria pemberian bobotnya itu berbeda ya. Berbeda dalam artian skornya itu berbeda. Nah, ini tahapannya ya. Saya akan bagaimana mudahnya ya. Saya akan copy ini supaya saya akan share screen, kemudian kalau kalian lihat ini tahapan-tahapannya. Nah, saya akan terjemahkan ya, siapa tahu kalian bingung. Tahap pertama, make a list
of the firm's key external opportunities dan threats dan internal strength determinant in the left column of the KSPM. Jadi di bagian kiri tadi kita cukup mengambil EV dan IV yang tadi. Jadi langkah pertama, ambil informasi EV dan IV, kemudian apa sih? Kalau copy paste apa ya? Taut kan, salin ya, salin ke kolom kiri. Yang tadi kan kalian lihat tempatnya itu kan di kiri ya, di kolom kiri. Kolom ya sederhana saja, ambil saja kemudian paste salin ke kolom di bagian kiri lah ya. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya, assign weights to each key external and internal factor. These weights are identical to those in the EV and IV matrix. The weights are presented in a straight column just to the right of the external and internal critical success factors. Jadi, langkah berikutnya, ambil kembali bobot yang ada di EV dan IV, kemudian paste, apa sih, salin ya? Paste itu kan bahasa Indonesianya salin ya. Salin kayaknya ya, paste, salin ke bagian kanan dari informasi EV dan IV tersebut. Ini nanti sederhana saja. Nanti saya coba saya save lah supaya kalian bisa saya bisa kirimkan ke kalian apa yang saya tulis ini. Kemudian langkah ketiga, examine the stage 2 matching matrix and identify alternative strategies that the organization should consider implementing. Record these strategies in the top row of the KSPM. Group the strategies into mutually exclusive sets if possible. Kemudian, nah di sini ambil strategi yang ada, ini saya mudahkan ya, yang ada di SWOT, kayak tadi, makanya kita pakai EV, IV, dan SWOT. Yang kalian sudah pilih-pilih di SWOT, ambil strategi yang ada di SWOT, kemudian sandingkan secara berurutan. Nanti kalau kalian bingung, ketika kalian sudah lihat grafik matriksnya, kita akan mudah mengerti. Tapi ini nanti saya tulis saja ya. Saya sederhanakan saja ini caranya membaca. Nah, langkah keempat, determine the attractiveness score. Tentukan skor daya tarik. Daya tarik di sini seberapa menarik sih strategi kita dengan berdasarkan informasi-informasi yang ada. Informasi apa? Informasi di EV dan IV ketika kita bandingkan dengan pilihan strategi yang ada di atas, nanti kalian akan bingung, tapi ketika kalian sudah lihat matriksnya akan mudah sekali. Kemudian kalian lihat, oh dibandingkan ini yang lebih menarik atau tidak. Nah, tapi saya akan sederhanakan saja ya. Tentukan skor daya tarik dari tiap strategi berdasarkan informasi eksternal dan internal yang ada. Skornya adalah 1. Tidak menarik. 2. Kurang menarik. 3. Cukup menarik. Kemudian 4. Sangat menarik. Kalau tidak semua harus diberikan bobot.
karena tidak semua strategi akan sesuai dengan, atau bukan sesuai ya, akan cocok dengan informasi internal dan eksternal yang ada. Apabila kita memberikan bobot pada salah satu strategi, maka strategi yang lain juga harus diberi bobot. Apabila kita tidak memberikan bobot, maka yang lain juga tidak. Berikan tanda dash, atau apa sih dash ini dalam kurung ini, bila strategi dan informasi tidak berkesesuaian. Nah, ini akan agak membingungkan ya. Tapi kalian akan mengerti. Nah, ini langkah-langkah keempatnya. Ini saya hapus dulu, kemudian jadi apa ini yang belum kita tuliskan? Oh, ini mungkin perlu saya tuliskan ya. Ini anunya ya. Yang dimaksud dengan menarik adalah jika strategi tersebut mampu mampu mendorong organisasi untuk mengeksploitasi kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang di luar serta menghindari atau menghadapi ancaman dari luar. Jadi kira-kira sederhananya deh kayak gini. Ini saya tulis aja dulu, nanti kita bagikan. 5. Compute the total attractiveness score. Kemudian hitung total skor daya tarik. Oke, hitung total skor daya tarik. Ini apa yang perlu ditambahkan? By multiplying the weight, step 2 by the attractiveness score. Bobot dikalikan dengan skor daya tarik. Ditinggal ini compute, ini maksudnya kalikan. Maksudnya kalikan antara bobot dan skor daya tarik. Masih bingung? Gampang, nanti dilihat ketika lihat gambarnya itu sudah mudah sekali. Kemudian jumlahkan the sum of total attractiveness score. Jumlahkan hasil skor daya tarik tersebut.
jumlah yang tertinggi akan kita pilih sebagai strategi yang akan dijalankan atau dieksekusi. Ingat, decision making ya, sudah pengambilan keputusan bahwa ini strategi yang akan kita ambil. Sampai di sini selesai. Saya akan bagikan sama kalian apa yang saya tulis di sini. Oke. Kemudian saya share screen kembali PPT kita yang tadi. Oke, ini sudah saya jelaskan. Kalau kalian cek WA kalian, di situ sudah ada WhatsApp, pesan Word yang tadi saya sudah ketik. Nanti kalian bisa ikuti langkah-langkahnya di situ, tapi saya akan perlihatkan kepada kalian. Oke? Kalian ingat tidak ketika kalian menyusun EV, IV, dan lain-lain ya, kalian sudah menyusunnya dia dalam bentuk dia seperti ini, kemudian penjumlahannya O dan T itu kan 1, benar kan? Kemudian penjumlahannya S dan W adalah 1 juga. Nah, ini yang saya maksud, yang poin-poin. Tunggu ya, saya annotate. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ini yang saya maksud pada langkah pertama, copy aja yang ada di EV dan IV, tempatkan mereka di sini, sederhana sekali, oke. Dan bobot-bobot ini yang jumlahnya 1, itu kan ada juga di EV dan IV. Copy kembali, tempatkan di sini. Sebelum saya lanjut, sampai di sini bisa dipahami tidak? Yang pertama adalah pada copy-copynya ini ya, copy EV dan IV, kemudian bobot, tempatkan dia di sini, ini Mas taruh di kanannya ya. Ini saya kasih besar dulu supaya enak dilihat. Oke, sekarang saya bertanya sama kalian. Di bagian opportunities dan threats, yang dari EV dan IV, kemudian pencantuman atau copy-copy yang dari EV dan IV, kemudian kita paste di sini, bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Iya, Pak. Sederhana saja ya, yang EV-IV kemarin, copy, paste ya. Bobot-bobotnya yang di EV-IV itu juga kita copy, kita paste di bagian kanannya. Oke. Nah, yang baru itu cuman ada pada yang di sini, attractiveness score atau daya tarik, skor daya tarik, kemudian strategi. Contoh, ketika di SWOT kalian mencantumkan strateginya membeli lahan baru atau membangun toko baru yang lebih besar, atau pilihannya yang lain adalah kita merenovasi toko yang lama. Itu kan mungkin kayak gitu, pertimbangan ya, pertimbangan strategi kita. Mana sih yang saya mau ambil? Makanya di sini yang kalian lihat alternatif strategi ini adalah strategi-strategi yang kalian ambil dari SWOT. Oke. Jadi ini bisa saja 1, 2, 3, 4 sampai ke sana, tergantung berapa strategi, pilihan strategi yang terkait dengan umpamanya lokasi toko. Di sini kan strategi alternatifnya adalah membeli lahan baru dan bangun toko baru yang lebih besar, lebih gede. Atau kita renovasi aja toko yang lama. Itu kan namanya pilihan strategis ya. Mana yang lebih bagus? Pasti ini kan akan mengeluarkan duit semua. Nah, bangun gedung baru, bangun toko yang lebih gede, atau renovasi dengan lebih cantik apa yang sudah kita punya. Nah, itulah
Jadi SWOT-nya itu dia cuman kita tempatkan mati nih. Itu lampu. Waduh. Cuma turun deh, belajar.